Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansa Hadi Putra, NIM 2008717, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen dan fungsi-fungsi manajemen serta manajemen pengolahan. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur suatu agar tujuan yang ingin diciptakan dicapai dan terpenuhi. Sebetulnya hal ini sudah sering terjadi di kehidupan nyata. Setiap orang juga pasti pernah mempraktikkan ilmu manajemen secara tidak langsung setiap harinya. Selain itu, manajemen juga dapat diartikan menurut etimologinya. Manajemen berarti sebagai seni mengatur dan pelaksanaan berdasarkan bahasa Prancis kuno. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha, perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang demi mencapai tujuan serta efektif dalam efisien. Berikutnya adalah fungsi manajemen. Fungsi dasar dari ilmu manajemen yaitu sebagai elemen yang harus ada dalam kegiatan manajemen sebagai acuan dari seorang yang bertugas sebagai pengelola atau manajer. Manajer ialah bertugas untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan membentuk perencanaan, koordinasi, dan pengadilan. Dalam ilmu manajemen ada 5 fungsi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Fungsi tersebut antara lain perencanaan, pengalihan persempatan atau staffing, pengarahan dan pengawasan. Tanpa adanya salah satu dari fungsi ini, bukan tidak mungkin kegiatan manajemen akan berakhir tak sesuai rencana atau tujuan. Perencanaan adalah hal yang pertama wajib yang dilakukan oleh seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengambil segala tindakan baik yang dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dan dari kita manajemen tidak akan tercapai. Setelah itu, jalankan fungsi keorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Fungsi penempatan, manajer atau bertugas untuk menetapkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses mencapai tujuan dapat dilakukan dengan lebih baik atau efektif dan efisien. Fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat dilakukan lancar. Jadi pengarahan perlu dilakukan segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Terakhir, fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilaksanakan proses evaluasi. Jadi tujuannya manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Manajemen usaha, pengelolaan usaha atau bisnis manajemen adalah proses perencanaan, progresan, memimpin staf, mengandalkan kegiatan sebagai sumber daya dalam organisasi melalui usaha manusia sistematik, terkoordinasi dan kooperatif untuk mencapai tujuan organisasi. Baiklah, mungkin sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.